Oke, saya Rizky Bayhaki dari tim 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Dewi Puspitasari, Muhammad Asbi, Nadela Dwi Septa Rahayu, dan Khoidatul Maf'ula. Di sini saya ingin mempresentasikan sistem informasi penjualan pembelian barang. Mungkin yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa tabel dan tipe data, yaitu tabel pembelian. Tabel pembelian ini terdiri dari ID pembelian, ID pengguna, ID barang, ID pelanggan, beserta jumlah pembelian dan harga barang. Selanjutnya ada tabel barang. Di tabel barang ini terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel penjualan. Penjualan ini terdiri dari ID penjualan, ID pengguna, ID barang, ID pelanggan, berupa dan segala jumlah penjualan dan harga penjualan. Selanjutnya ada tabel barang. Tabel barang ini terdiri dari ID barang, ID pengguna, ID supplier, beserta nama barang, keterangan, satuan, stok, jumlah minimal dan maksimal. Di bawahnya ini ada tabel supplier. Tabel supplier ini terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Selanjutnya ini ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini terdiri dari ID pengguna, ID akses, berikut nama pengguna, password, nama belakang, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya ada hak akses. Hak akses ini terdiri dari ID akses, nama akses, dan keterangan. Lalu penjelasan selanjutnya adalah tentang tabel master dan transaksi, yaitu penjualan dan pembelian. Dilanjut dengan workflow, penjelasan mengenai alur kerja data. User atau pengguna mempunyai hak akses dapat mengelola data master seperti hak akses jika nilai hak aksesnya menjadi admin, lalu pengguna jika nilai hak aksesnya menjadi admin, lalu supplier, lalu pelanggan, dan juga melakukan proses transaksi pembelian dan penjualan untuk pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan pada aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian barang ya. Untuk database di sini menggunakan MySQL dengan versi 5.7.39. Nah, untuk PHP-nya di sini menggunakan PHP versi 8.2.4 nih. 8.2.2.4. Terus untuk struktur struktur skeleton projectnya itu menggunakan base MPC ya, model views controller. Dan untuk root projectnya itu di sini terdiri dari app dan public dan index ya. Dan untuk index ini dia itu dari yang pertama itu ada untuk meload config ya, config dari aplikasinya. Terus ada core application-nya itu ada terdiri dari application file application PHP sama controller PHP. Dan di sini untuk sebagai inisiator kelas aplikasinya. Nah, di dalam folder app ini terdiri dari beberapa folder, di antaranya itu ada
config. Ini folder config terdiri dari dalamnya untuk mengelola konfigurasi pada aplikasi. Selanjutnya ada controller, libs, model, dan view. Nah, untuk controller ini itu sebagai gerbang pengelolaan view dan model. Saya akan lihatkan untuk salah satu contohnya itu adalah controller barang. Nah, controller barang ini terdiri dari beberapa metode atau fungsi. Yang pertama ini untuk halaman utamanya atau indeks, terus ada proses tambah, proses hapus, proses edit dan lainnya gitu. Dan untuk libs ini terlebih ke seperti application dan controller ini sebagai inisiator atau konstruktornya ini untuk mulainya aplikasi. Nah, untuk application ini untuk rute handler ya. Jadi segala akses atau gate menuju controller ini dikontrol oleh application ya sebagai gerbangnya. Terus untuk controller ini inisiator untuk request ke database dan untuk mengeload model. Nah, di dalam folder model ini terdiri dari class atau struct dari data dan juga fungsi-fungsi untuk melakukan operasi ke database ya. Di sini contohnya seperti barang model, barang model, terus ada fungsi construct untuk melakukan koneksi dengan recent connection atau koneksi yang dipakai ketika inisiator aplikasi. Terus saya juga melakukan set ID barang atau set atribut dan juga get atribut. Jadi setiap atribut dari tabelnya itu di set menggunakan setter getter. Lalu untuk di dalamnya ada fungsi-fungsi untuk melakukan operasi query itu dikumpulkan atau disimpan di dalam model barang di dalam model. Dan ini contohnya di barang model. Lanjut ini ada folder views. Di folder views ini untuk satu halaman di slice atau di scaffolding berdasarkan menu ya. Berdasarkan menu atau halaman ini seperti barang, di barang itu terdiri dari menu untuk seperti menambah, detail, edit, indeks untuk halaman utamanya. Dan dashboard sama juga. Dan untuk layout ini lebih ke redundant page atau halaman yang akan di load terus digunakan oleh halaman lain seperti footer, navbar, dan header. Selanjutnya di sini ada public. Di sini untuk public itu lebih ke untuk store statis file ya, untuk menyimpan file-file statis atau aset seperti untuk CSS ataupun untuk JS ya, atau dan lainnya mungkin. Dan sini juga ada beberapa konfigurasi yang harus disesuaikan ketika instalasi, yaitu pada config.php. Di sini terdapat variabel atau key definisi key URL ini dengan value ini disesuaikan ketika lokasi URL atau hostnya itu ketika diinstalasi di komputer atau di server. Ini juga ada host untuk host atau IP-nya koneksi ke database. Lalu port juga ini untuk ke database. Ini DB name juga untuk nama database. Dan ini user dan ini password. Dan juga ini ada HT access di root folder yang harus disesuaikan, yaitu pada line 13 atau pada key-nya rewrite base. Ini harus disesuaikan ketika aplikasi ini di-deploy pada subpad atau subpad ya, subfolder ya. Harus disesuaikan. Mungkin lanjut. Oke, di sini kita udah buat aplikasi webnya yang bernama Mini Market. Di sini ada tab dashboard seperti yang kita lihat, dan juga di sini ada tab barang seperti ini, dan juga ada tab pelanggan seperti ini. Namun saya akan menjelaskan di bagian tab pelanggan. Di sini kita bisa langsung lihat daftar pelanggan ya. Di sini langsung
ada data pelanggan dari mulai nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, sampai aksi yang bisa kita lakukan di data pelanggan tersebut. Misalnya seperti yang data pelanggan yang bernama Nadela ini, kita bisa melakukan detail ataupun ingin melihat informasi dari nama pengguna tersebut, dari mulai namanya atau alamat ataupun nomor teleponnya. Atau kita bisa kembali juga untuk melakukan edit dari data pengguna tersebut. Misalnya kita akan mengedit alamat pelanggan di sini juga boleh, ya, boleh diubah misalnya menjadi Australia misalkan. Nah, seperti ini, lalu bisa langsung kita klik aja edit pelanggan. Seperti itu, langsung di sini terubah alamat pelanggannya itu di Australia untuk data pengguna dari Nadela. Atau mungkin barangkali kita pengen menghapus nama pelanggan ini, boleh bisa langsung dihapus saja. Seperti ini. Oke, seperti itu. Atau karena ini datanya juga sangat lumayan banyak, kita bisa langsung mencari nama pelanggan di kolom di sini. Misalnya kita akan mencari nama pelanggan, di sini kita bisa cari misalkan Ayah. Coba kita cari tanpa berusaha payah gitu ya. Di sini bisa langsung aja diketik Ayah, lalu klik tombol cari. Nah, langsung di sini muncul data pelanggan dengan bernama Ayah, beserta alamatnya dan juga nomor teleponnya. Seperti itu. Jika sudah ketemu ini, kalian juga bisa menambahkan tambah pelanggan ya, barangkali ingin menambahkan. Boleh langsung diklik aja. Di sini bisa kita menambahkan misalnya nama kalian ataupun boleh bebas ya, sesuai nama kalian. Misalnya aku mau pakai nama pribadi. Di sini nama aku Dewi, alamatnya itu di Bandung. Dan juga nomor telepon ini bisa kalian isi dengan nomor telepon kalian, bebas. Dan kalian bisa langsung klik tambah pelanggan. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari data pelanggan yang sudah kita tambahkan? Kita langsung bisa cari di nama pelanggan tadi. Misalnya tadi aku tambahkan nama Dewi, bisa langsung klik di sini Dewi dan klik tombol cari. Langsung muncul nama pelanggan dengan nama Dewi, seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian tab barang. Di tab barang akan langsung muncul daftar barang yang terdiri dari nama supplier, nama barang, keterangan, satuan, dan aksi. Untuk mencari nama barang, kita tinggal langsung mengeklik di cari barang, dan contohnya saya akan mencari nama barangnya sarden. Nah, di sini akan muncul si nama supplier, nama barang, keterangan, satuan, sama aksi. Di aksi ini kita bisa melihat ada detail, edit, dan hapus. Untuk di detail kita bisa dapat informasi nama supplier, keterangan, stok, jumlah maksimal, nama barang, satuan, sama jumlah minimal. Setelah itu jika kita ingin mencari data lewat keterangan, di sini kita bisa langsung mengklik tab search. Contohnya mau mencari kaleng. Nah, langsung muncul. Jadi di search ini kita bisa mencari semua nama supplier, nama barang, keterangan, satuan, dan aksi. Kalau dicari barang, kita hanya bisa mencari nama barang saja. Setelah itu, di sini di tab show itu kita bisa melihat beberapa barang lebih dari 10, contohnya 25.
Seperti itu. Setelah itu, kalau kita ingin menambahkan barang, kita bisa mengklik tambah barang. Setelah itu, di sini ada nama supplier, keterangan, stok, jumlah maksimal, nama barang, satuan, sama jumlah minimal. Contohnya, saya akan menggunakan CV apa aja. Terus nama barangnya kita mau bikin aqua. Satuannya 100 gitu ya. 1. Terus stoknya ada 100. Jumlah maksimalnya 10 sama jumlah minimalnya 5. Tinggal diklik. Keterangannya mineral ya. Tambah barang. Nah, jika kita mau mencari barang, kita bisa mengklik cari barang. Contohnya, saya akan mencari beras. Nah, akan terdapat nama suppliernya, nama barang, keterangan, satuan, dan aksi. Di aksi ini kita bisa melihat detail, bisa mengedit, juga bisa menghapus. Contohnya saat kita ingin melihat detailnya, akan muncul nama supplier, keterangan, stok, jumlah maksimal, nama barang, satuan, dan jumlah minimal. Setelah itu, jika kita ingin mengedit, contohnya ini ya, edit beras. Ini kita bisa ganti di stoknya. Stoknya diganti menjadi 200. Jumlah minimalnya diganti 200. Coba kita edit. Nah, detailnya akan berubah menjadi seperti yang kita edit tadi. Kemudian kita juga bisa menghapus nama barang. Contohnya begini. Setelah itu, Jadi, di sini saya akan menjelaskan halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard terdapat laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat statistik untuk memunculkan total harga beli, total harga jual, dan total keuntungan. Untuk mengetahui apakah minimarket ini mengalami kerugian atau keuntungan, kita bisa melihat di total keuntungan. Jika total keuntungan ini terdapat min, maka minimarket ini mengalami kerugian sesuai dengan nominal yang tertera pada total keuntungan. Selain itu, di dalam halaman dashboard juga terdapat tabel laporan laba rugi untuk mengetahui kita tentang kerugian yang terjadi. Di dalam tabel laporan rugi, terdapat nama barang, harga beli, harga jual, dan stok barang tersebut. Untuk memudahkan dalam pencarian, di dalam tabel laporan laba rugi, kita menyediakan fitur search yang berfungsi untuk melakukan pencarian barang yang ingin kita cari. Semisal saya ingin mencari coklat kaori. Nah, di sini kita tinggal search aja, maka semua data tentang coklat kaori akan muncul di tabel tersebut. Oke, mungkin itu saja. Semoga penjelasan tentang sistem informasi penjualan pembelian barang ini cukup jelas. Terima kasih.